Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban, yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi. Kalau memang strategi tempur benar, apa yang dikatakan Rocky Gerung, ini seru sih gengs. Gimana ya gengs? Kalau bener kan dia rela menjual harga dirinya sendiri, masuk ke lingkaran rezim. Dan sekarang tinggal waktunya menendang satu persatu keluarga Jokowi. Dan kita juga tahu apa yang disampaikan Rocky Gerung itu tidak pernah meleset gengs. Sepertinya kabar itu juga bocor dari dalam ya, hingga sampai ke telinga Rocky. Tadi saya baca Agus Harimurti bilang Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban, yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau. Angket itu harusnya bukan sekedar memeriksa, memaksulkan. Bakal seru nih gengs, saling sikut dari belakang soal kerenggangan Prabowo dan Jokowi. Karena sudah mulai kubu-kubuan gengs. Sepertinya lagi memanas sih ya. Karena ada yang pro Prabowo dan ada yang pro Jokowi. Yang pro Prabowo akan menghilangkan semua yang berbau Jokowi. Waduh, apakah ini sebagai balas dendam ya? Yang sudah bikin malu pemilu 2014 dan 2019. Sampai akan menyingkirkan satu persatu orang-orang Jokowi yang ada di kubu Prabowo gengs. Gimana ini gengs? Bukan hanya itu aja gengs. Sekarang nih para pendukungnya juga udah mulai tuh bikin viti-viti yang membela Prabowo untuk menyinggung Jokowi gitu. Sepertinya Jokowi dan pendukungnya itu udah cemas ya, bakal dihianati gengs. Jadi gengs, sesungguhnya tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas kebohongan. Ini bukan soal kalah menang ya, tapi soal demokrasi dan konstitusi yang diperjuangkan penuh darah telah dirongrong dan rusak oleh Jokowi demi melanggengkan kekuasaan. Lihat aja kemana dia akan berlabuh untuk melindungi keamanannya setelah dia tidak menjabat. Incar ketum Golkar ditolak mentah-mentah. Mau kembali ke PDIP juga nggak mungkin gitu kan. Yang pasti Bu Megawati udah kecewa banget lah ya. Gimana enggak gengs? Air susu dibalas dengan air tuba. Sebenarnya kita tuh tertipu gengs. Dengan keluguannya yang ditunjukkannya. Semua itu adalah palsu. Tega membakar rumahnya sendiri. Tempatnya berteduh hingga besar. Ternyata serigala berbulu domba. Kita lihat saja nanti endingnya gengs. Ketidakharmonisannya Prabowo dan Jokowi. Pertanyaan gua nih ya. Apakah Gibran nantinya itu nggak berfungsi lagi gitu ya? Prabowo sama Jokowi ini sudah tidak harmonis lagi Pak. Jadi Jokowi ini yang umurnya pendek nih, hanya sampai Oktober. Tapi kan Gibran. Alah itu Wapres di mana-mana nggak ada punya fungsi itu di mana-mana. Lihat aja Pak Prabowo kemarin, ya nggak dia ke Surya Paloh, ya kan ketemu dengan dia kasih Gibran nih, nggak diajak seperti itu. Ini menurut saya nggak akan lama. Bulan madu ini nggak akan lama. Pak Prabowo kan tahu, kita kan saya dukung Pak Prabowo itu 10 tahun. Ya kan kemarin kita 10 tahun dia tahu bagaimana untuk memenangkan pertarungan ini, ya kan? Maka dia kita lihat aja nanti. Kan menteri-menteri sekarang yang loyal sama Jokowi ini pasti katakan loyal, nggak ada sekarang nggak. Saya dengar informasi sudah mencoba merapat ke Prabowo semua. Ada benarnya juga sih ya. Jadi Gibran bakal dimuseumkan sih kayaknya. Kita mah sebagai anak abah, ya mantau-mantau aja ya. Kita lihat aja, bentar lagi juga mereka bakalan saling berantem ya. Antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Kita nonton aja, bakalan seru nih gitu. Gimana menurut kalian gengs? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Inilah suasana ketika rakyat butuh bantuan gengs. Pemerintah bisa apa? Mau kasih bansos. Uangnya dari mana? Bansos sudah habis dikeluarin pas kampanye. Dan ini suasana ketika para penguasa butuh suara. Jor-joran untuk ngeluarin anggaran. Sekarang bencana serentak di mana-mana. Mana? Nggak tahu ini pertanda apa ya gengs. Kalau gua ngelihatnya sih ini teguran dari Allah yang sudah murka gengs terhadap penguasa negeri ini. Mungkin lewat bencana inilah kebobrokan itu ditampakkan gengs. Dan kalian sadar gak sih gengs, di saat bencana di mana-mana, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Bisa atau enggak ngeluarin bansos jor-joran seperti masa pemilu kemarin? Ya kita bisa lihat ketika suasana urgent seperti ini, banyak masyarakat yang membutuhkan. Mana bantuannya? Itu banyak masyarakat yang gak kebagian gitu. Heran gue gitu. Gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa
Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kata Gus Miftah, memilih Prabowo adalah jalan untuk menuju surga. Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka. Gimana nih gengs? Kalau yang ngomong kayak gini kubu 02 itu bukan politik identitas ya gengs. Katanya, kocak gak sih? Ini jelas loh gengs. Bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, yang mendukung Prabowo, jalan surga sangat terbuka. Berarti yang gak mendukung gak ada jalannya dong. Sekali lagi gue ingatkan kepada pendukung 02 ya. Insya Allah bisa sih ya. Apa yang dikatakan Gus Miftah itu benar. Tapi kalau isi otak kalian masih ada kebencian, selalu fitnah-fitnah, rasis, yoman-yaman. Kalau kelakuan kalian masih seperti itu juga, gimana mau dapet jalan surga gitu. Ya kita bisa lihat gengs, kepalanya aja udah pelanggar etik gitu. Apalagi kroco-kroconya. Setiap mampir ke VT, ke live 01, itu selalu membawa kebencian. Selalu mengolok-olok, berkata kasar. Hanya itulah kelebihan para pendukung 02. Itu yang harus dirubah. Karena gengs, menjadi pemimpin itu harus menjadi contoh untuk para pengikutnya. Bukannya waktu sholat ngajak sholat, ini malah ngajak joget. Gimana itu? Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir, seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang penting jilat aja dulu. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Gak nyadar kadang ya dengan fakta. Semua klaimnya itu hanya untuk menjilat penguasa, gengs. Padahal faktanya, Demokrat itu justru hancur lebur setelah hengkang dari koalisi perubahan. Apa buktinya? Nih, kita harus tahu ini gengs. Semua partai koalisi perubahan itu naik secara presentasi suara dan naik secara jumlah kursi, gengs. Sementara Demokrat udahlah presentasinya turun 0,3%, ditambah lagi jumlah kursi juga turun sekitar 10 kursi. Sebenarnya siapa yang perlu ke dokter gitu? Gimana menurut kalian gengs? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong, tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur. Baru tahu ya, janjinya semanis kue lapis. Duduk yang manis aja, nikmatin pilihanmu. Sebenarnya kami sudah berusaha menyelamatkan dengan tidak memilih 02. Namun si korban emang tidak mau diselamatkan, gengs. Ya apa boleh buat. Belum ada yang kepilih siapa yang menang, tapi kebijakan keberlanjutan ini sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di kawasan IKN. Sebenarnya masyarakat di Pemaluan nggak perlu ngeluh sih ya, karena itu kan pilihannya mereka sendiri gitu kan, yang telah mendukung penuh keberlanjutan. Ya mungkin dulu warga Pemaluan itu udah seneng ya, karena keberadaan mereka di tengah-tengah kawasan IKN. Mereka memilih keberlanjutan, berharap kampung mereka tetap aman. Tapi ternyata mereka malah mendapatkan keberlanjutan kesengsaraan yang harus angkat kaki dari kampung mereka sendiri. Gimana menurut kalian gengs?